Tapi jadinya mungkin kalau kelihatan di orang lain itu seperti kayak defensif gitu ya, tidak mau menerima kritikan jadinya. Tidak mau menerima kritikan. Iya. Basicnya itu ya. Tampilannya gitu biasanya. Tampilannya seperti itu. Kadang-kadang benar dok, kita yang masuk circle-nya, malah kita yang emosi kan. Betul. Terus kita hanya yang ke dokter. Dokter Leslie. Iya. Apa kabar dokter? Baik Mas Garal. Baik ya. Jangan seperti orang yang tidak baik. Kita soalnya mau bahas soal NPD. Iya kan. NPD itu Narcissistic Personality Disorder gitu ya dok ya. Once kita ngomong itu disorder sekali, once kita ngomong itu NPD atau disorder, berarti ada gangguan terhadap orang tersebut begitu ya dok ya. Berarti nggak normal gitu kan. Bener gak dok? Betul. Bener ya? Bisa kita bilang seperti itu. Oke dok. Nah orang-orang yang mengidap NPD kita nyebutnya apa nih? Mengidap atau menderita kah atau gimana dok? Kalau mengidap itu kayak masih ada konotasi kurang baik ya mungkin. Jadi kita bilang orang yang mengalami NPD. Mengalami aja ya. Oke. Orang yang mengalami NPD ini, mereka kan nampak seperti ingin menonjolkan sesuatu ya kan dari kepribadian mereka. Apakah itu langkah mereka dok buat apa ya? Menutupi sebenarnya kekurangan mereka begitu. Betul Mas Garal. Jadi orang dengan NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu mereka sebenarnya di dalam hati itu sangat ketakutan ya, merasa nggak aman dan merasa rendah diri sebenarnya. Jadi mereka membangun citra diri yang kelihatan hebat itu atau kita sebut grandiose self itu adalah upaya mereka untuk melindungi atau menutupi kelemahan atau kekurangan mereka supaya tidak sampai ketahuan oleh orang. Nah, tapi jadinya mungkin kalau kelihatan di orang lain itu seperti kayak defensif gitu ya, tidak mau menerima kritikan jadinya. Tidak mau menerima kritikan. Iya. Basicnya itu ya. Tampilannya gitu biasanya. Tampilannya seperti itu. Nah, bisa di spill sedikit nggak dok? Mungkin ciri-ciri yang paling ketara dari seseorang yang mengalami NPD itu sebenarnya gimana sih? Paling utama. Kalau paling utama sih agak sulit sih ya. Agak sulit, tapi mungkin saya sampaikan beberapa yang sering dikeluhkan pasien ya ke saya ya. Jadi mereka yang biasanya menjadi mungkin istilahnya berinteraksi dengan orang-orang yang mengalami NPD itu merasa kayak dimanipulasi, kemudian direndahkan seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari sisi orang yang dengan NPD-nya itu adalah berarti mereka kurang bisa berempati dengan perasaan orang. Jadinya kayak cenderung berusaha untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Dan tidak mempertimbangkan perasaan orang tersebut. Oke, berarti bisa dibilang gue punya dunia sendiri gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu, begitu. Hanya mementingkan dirinya sendiri seperti itu. Oke, berarti pasien yang datang ke dokter itu sebenarnya bukan orang si NPD-nya ya? Jarang, betul. Lingkungannya malah ya? Lingkungan kita yang terdampak. Yang terdampak, betul. Oke, iya namanya NPD ya nggak sadar ya? Iya, kalau namanya gangguan tuh biasanya dia nggak sadar bahwa dia sendiri sudah mengalami gangguan seperti itu. Biasanya sih yang kalaupun dia datang itu biasanya diminta oleh tempat kerjanya karena dia sudah bermasalah dengan rekan kerja atau karena sudah ada masalah di keluarga. Jadi keluarganya minta tolong untuk ya dibawalah ke konsultasi gitu dengan profesional. Oke, nah untuk si orang yang mengalami NPD itu gitu kan datang ke dokter nih. Kalau tadi kan keluarganya ya. Nah, sekarang si NPD-nya nih. Nah, begitu datang berobat ke dokter gitu kan sebagai seorang spesialis kesehatan jiwa, dokter tuh treatmentnya gimana sama mereka? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya tergantung nanti masalah yang dia bawa sih ya. Tapi kan itu ya karena orang-orang dengan NPD pertama yang tadi Mas Garal bilang tidak sadar ya. Jadi kita bilang tilikannya kurang terhadap dirinya sendiri. Jadi kita akan pelan-pelan mungkin bangun rapor dulu ya, bina hubungan baik dulu supaya kita tahu kenapa sih dia bisa sampai mengalami NPD. Karena biasanya orang-orang dengan NPD itu mereka kayak kurang dapat validasi di masa kecilnya itu. Seperti itu. Jadi kita kayak nanti berusaha untuk memahami kenapa dia bisa sampai seperti itu. Dan tujuan terapi biasanya adalah untuk membantu dia menyadari menyadari dia sendiri bisa menyadari pikiran, perasaan dan perilakunya yang kurang baik terhadap orang lain tersebut sehingga nanti lebih adaptif ke depannya. Berarti dokter membantu dia untuk menyadari. Betul. Itu dulu pertama ya. Iya. Karena memang susah sadar kadang-kadang ya dok ya. Iya, nggak mudah. Nggak mudah ya. Nah, kalau kita orang awam nih, tadi kan dokter yang menanganinya seperti itu. Kalau kita sebenarnya orang awam tuh harusnya kayak gimana berhadapan sama orang-orang kayak gitu? Iya. Ini tips nih dok, tips. Iya, jadi saya harus menyerap nih.
Betul. Iya. Pertama mungkin saya mau bilang nggak mudah ya. Jadi Iya. memang harus bersabar. Pertama Sabar. Oke. jadi yang bisa kita lakukan pertama mungkin set boundaries ya, bikin batasan yang jelas. Bahwa mungkin misalnya dalam hal kerjaan gitu ya, kalau misalnya dia sudah minta tolong yang berlebihan ya kita being assertive gitu. Jadi ini batasan saya, ini kerjaan kamu, ya kita harus bikin batasan yang jelas seperti itu. Dan yang kedua adalah mungkin kita jangan berusaha untuk jangan terlalu reaktif sama sikapnya dia, karena kan kita tahu kalau dia punya gangguan, kita pahamin aja, oh mungkin ya dia punya masa lalu yang seperti apa, jadi kita coba berempati juga meskipun nggak mudah seperti itu. Karena biasanya kan orang dengan NPD itu juga cenderung agresif atau provokatif ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam ininya skripnya dia, nanti kita malah makin konflik sama dia seperti itu. Jadi mungkin bisa minimalisir interaksi aja supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan mental kita gitu ya saat berinteraksi dengan orang tersebut. Oke, berarti kita harus kitanya yang harus menjaga begitu ya. Karena tadi balik lagi ya dok ya, dia nggak bisa menerima kritik. Ya untuk menutupi kekurangannya begitu. Ya saya rasa sih cukup menjawab ya dok, karena ya kita sebagai orang awam bingung juga nih ngadepinnya kayak gimana gitu kan. Kadang-kadang benar dok, kita yang masuk circle-nya, malah kita yang emosi kan. Betul. Terus kita yang ke dokter. Iya. Oke dok, sebagai perkenalan Dr. Leslie itu sekarang di Premier Bintaro praktek hari apa aja dok? Saya praktik hari Kamis. Hari Kamis? Jam 4 sampai jam 7. Jam 4 sampai jam 7. 4 pagi atau 4 sore dok? 4 sore sampai 4 sore ya, sampai jam 7 malam. Iya, Iya. Oke, itu dia sahabat Premier ya. Jadi kalau misalnya mungkin sahabat Premier punya kenalan atau punya teman atau siapapun gitu yang dirasa perlu untuk bercerita sama Dr. Leslie, ini dia orangnya. Silakan berkunjung. Oke, ciao.